Nabi Nuh alaihissalam, menurut satu riwayat yang saya baca, umurnya waktu meninggal 950 tahun. Bayangkanlah itu 950 tahun. Berapa kali ganti KTP itu? 600. Saya kalau ganti KTP ini tak terlalu susah, karena insya Allah bisa lah diurus. Yang susah saya ini berapa kali pilpres ini. Lalu dengan 950 tahun itu dia masuk surga. Tiba-tiba kita yang umurnya cuma 63 masuk surga, dipotong tidur 8 jam. Jadi kalau sehari itu 24 jam dibagi 3, 8, 8, 8, meninggal umur 63, itu berarti ibarat tidurnya aja 21 tahun. Belum lagi scroll Instagram, belum lagi update status. Lalu kita masuk surga ini dengan bekal apa? Makanya ketika kita berdoa di malam, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkanlah aku ke dalam surga bersama orang-orang pilihan nabi-nabi. Masuklah ke dalam surga sama Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku beramal 950, kau berapa gitu. Lalu bagaimana cara Allah menyelamatkan umat akhir zaman yang badannya paling kecil, umurnya paling pendek, tenaganya paling tak ada? Bagaimana caranya? Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang duduk-duduk sama sahabat. Kata Nabi, umat sebelum aku, Bani Israel, itu ada yang malamnya qiyamul lail, tak tidur, siangnya jihad fisabilillah berdarah-darah, la ya'sunallaha tarfata ainin, tidak pernah buat maksiat melawan perintah Allah sekedip mata. Malamnya qiyamul lail, siangnya berjihad, tak pernah buat maksiat 80 tahun. Mendengar cerita itu sahabat tertunduk sedih. Beda sama jamaah. Jamaah ini kalau tertunduk 2 gendangnya, kalau tak kenyang mengantuk. Bukan di sini, kalau yang di sini ini hebat-hebat, di tempat lain. Jadi melihat sahabat yang tertunduk tadi, Nabi itu tahu, ini sahabat ini berduka. Kenapa? Tak mungkinlah kita bisa mengimbangi amal mereka 80 tahun, malamnya qiyamul lail, siangnya berjihad. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam untuk menghibur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min. Walaupun umat sebelum engkau itu malamnya qiyamul lail, siangnya jihad 80 tahun, sekali cuman dia dapat. Tapi umatmu ya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendapat setahun sekali, lebih dari 80 tahun, 83 tahun. Itulah disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan dia? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia di malam yang penuh berkah. Malam, satu tahun ada 360 malam. Malam yang mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia di malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam 360 malam. Malam yang mana? Dipersempit lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dengan turunnya ayat ini tereliminasilah 11 bulan, maka menjadi 29 sampai 30 malam. Dari 29 sampai 30 malam ini malam yang mana? Diperkecil lagi. Taharru lailatal qadri fil ashril awakhir. Carilah dia di 10 malam terakhir Ramadan. Ditakdirkan Allah malam 10 terakhir, pas malam 21 ini saya iktikaf di Masjid Cheng Ho nanti malam. Nah, jadi yang paling bagus itu memang iktikafnya kalau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulai petang 20 tadi, ini malam 21, masuk keluarnya nanti malam Idul Fitri. Nah, itulah yang paling bagus. Nah, itu paling bagus. Iktikafa Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan.
Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Kalau tak bisa dapat semua 10 malam, itulah namanya iktikaf kalong. Malam di masjid, siangnya keluar. Kalau kami di Pekanbaru, kami susun dari jam 1 malam. Jadi besok malam saya di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. Ini tausiah sekaligus pemberitahuan ke jamaah sebetulnya. Ya, karena ini nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Malam pertama nih di Palembang. Nah, besok malam di Pekanbaru. Biasanya kami masuk jam 1. Dari jam 1 ke jam 2 tahsin, memperbaiki bacaan Quran. Dari jam 2 ke jam 3 tadabbur, surat-surat pendek yang biasa kita baca dalam sholat itu, supaya kita paham, menambah kekhusyuan sholat. Dari jam 3 ke jam 4 tahajud. Nah, kebetulan di Pekanbaru jam 5 baru sahur. Dari jam 3 ke jam 4 tuh tahajud, qiyamul lail. Baru dari jam 4 ke jam 4.30-nya muhasabah zikir. Ada memang ustadz yang spesialis muhasabah itu. Kalau dia ngomong, menetes air mata kita. Saya pernah itu disuruh. Kebetulan malam tuh yang muhasabah itu tak datang. Saya diminta. Saya bilang, saya tak pandai muhasabah nih. Saya bilang, cemana membuat jamaah ini menangis? Coba aja lah ustadz. Saya coba 5 menit, tak ada yang menangis. Lama-lama menangis saya. Saking tak ada yang menangis. Saking kan sedihnya saya, orang itu tak menangis saya. Lama-lama menangis jamaah itu. Rupanya kita ini kalau tak dilatih menangis ini tak bisa. Makanya mualam muhasabah itu latihan menangis sebenarnya. Tengok kanan menangis, kiri menangis, tak enak tak menangis pula kita kan. Tapi jangan menunggu muhasabah baru menangis. Fabeku, kalau sanggup kau menangis, menangislah. Tapi kalau tidak menangis, maka buatlah dirimu menangis. Pejamkan mata, bayangkan apa yang kira-kira membuat menangis. Saya yang mudah membuat saya menangis kalau saya bayangkan wajah almarhumah mak saya. Itu mudah saya menangis. Saya menyesal kenapa tak saya bawa dia jalan-jalan, kenapa tak lebih kasih sayang, kenapa dia tak hidup. Itu membuat saya menangis. Tapi ada pula kawan dikit lain, pas saya tanya, kau kalau kau pejam mata, apa yang buat kau menangis? THR belum cair Pak Ustadz. Jadi rupanya air mata nih, walaupun sama lubangnya keluar, tapi motivasinya itu lain-lain. Makanya ada orang menyebut dengan air mata buaya. Kenapa air mata yang tak tulus itu disebut buaya? Rupanya buaya ini tak ada pori-porinya. Bapak yang tak percaya ini, besok pergi ke kebun binatang, periksalah. Buaya ini tak ada pori-porinya. Kita kalau berkeringat, kita lari, itu keringat kita itu keluar dari pori-pori. Buaya ini tak ada porinya. Jadi dia kalau kekenyangan atau dia kepanasan, itu keluar cairan dari saluran matanya. Jadi dia menangis itu tidak karena sedih, karena kenyang pun nangis juga. Maka disebut dengan air mata buaya. Nah, jadi memang buaya ini selalu jadi contoh yang tidak baik. Dia memang kalau di air, orang Betawi kalau menikah itu biasanya pakai roti buaya. Saya ini orangnya penasaran, jadi saya tanya, Pak, kenapa kalian kalau mengantar pengantinnya pakai roti buaya? Kata dia, buaya ini paling setia Pak Ustaz. Oh begitu, tapi kalau di air, kalau sudah naik ke darat jadi memang beberapa makhluk ini kalau udah naik dia ke darat jadi tak betul. Di antaranya buaya sama lintah darat. Nah, kenapa ke situ pula cerita kita tadi? Di mana tadi awal berbeloknya ini? Bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk mengisi malam-malam ini. Saya selalu mengatakan ke diri saya, ini Ramadan kau yang terakhir Abdul Somad. Maka 10 malam ini mesti kau isi. Malam ini di Masjid Cheng Ho, besok malam di Masjid Ar-Nur Pekanbaru. Habis itu nanti dari mulai tanggal 3, 4, 5, 6, 7 itu saya tak keluar. Saya suluk tarekat Naqsabandiyah. Memang tak keluar. Habis itu baru nanti udah 29 baru saya pulang pergi ke Jawa Timur, ke Jombang.